Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Kembali kita ke mata pelajaran matematika untuk kelas 10 semester 1. Pada materi pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Materi ini adalah materi di bab kedua setelah nilai mutlak ya. Jadi perhatikan dengan baik. Perlu kalian ingat kembali, tanda pertidaksamaan ada 4, yaitu tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Kemudian tentang bentuk rasional. Bentuk rasional yang dimaksud adalah bentuk pecahan dengan syarat penyebutnya sama dengan penyebutnya tidak boleh 0 atau tak 0 ya. Kemudian bentuk irasional. Bentuk irasional di sini yang dimaksud adalah bentuk akar. Dengan syarat yang berada di dalam tanda akar, dia nilainya lebih dari atau sama dengan 0. Kita masuk ke pembahasan pertidaksamaan rasional. Nah, pertidaksamaan rasional. Ada dua bentuk rasional ya, atau bentuk pecahan. Tapi mana yang merupakan pertidaksamaan rasional? Oke, kita lihat. Nah, yang pertama merupakan pertidaksamaan rasional. Sementara yang kedua bukan pertidaksamaan rasional. Kenapa? Coba. Kalau yang bagian satu ini penyebutnya memuat variabel. Hampir sama ya, hanya terbalik di penyebut dan pembilangnya. Kalau yang di sini pembilangnya yang memuat variabel. Tapi ini bukan pertidaksamaan rasional. Kenapa? Kalau ini disederhanakan atau dibentuk akan menjadi seperti ini. Nah, 1/3 kali 2x plus 1 ya. Nah, bentuk ini masih sama saja dengan fungsi linier, bukan bentuk rasional. Nah, bentuk rasional itu yang penyebutnya memuat variabel ya. Jadi, ciri-ciri dari pertidaksamaan rasional adalah yang pertama, berbentuk pecahan, di mana penyebutnya itu memuat variabel. Dan ingat, penyebutnya ini tidak boleh sama dengan 0. Nah, ciri khususnya lagi adalah menggunakan tanda pertidaksamaan, yang 4 macam tadi ya. Ini adalah beberapa contoh dari pertidaksamaan rasional. Kemudian, bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan rasional? Yang pertama kalian lakukan adalah membuat ruas kanan menjadi sama dengan 0. Atau ruas kiri boleh. Yang penting, di mana letak rasionalnya itu, misal rasionalnya di ruas kiri. Nah, berarti yang ruas kanan dibuat menjadi sama dengan 0. Kalau bentuk rasionalnya ada di sebelah kanan, maka yang ruas kiri yang dijadikan 0. Jadi sebenarnya fleksibel ya, mengikuti di mana letak bentuk rasionalnya itu tadi. Kemudian langkah yang kedua adalah menyederhanakan ruas kiri atau ruas kanan ya, yang tadi ada bentuk rasionalnya sehingga menjadi sebuah pecahan atau bentuk pecahan pembilang dan penyebut. Langkah yang ketiga adalah menentukan batas dari pembilang dan penyebutnya. Langkah yang keempat, menentukan harga 0 pembilang dan penyebut dalam satu garis bilangan dan tandanya. Jadi kita menggunakan bantuan dari garis bilangan. Kemudian yang langkah kelima adalah menentukan penyelesaiannya. Lebih jelasnya kita langsung saja perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama dari pertidaksamaan rasional. Tentukan penyelesaian pertidaksamaan x-3 per x plus 4 kurang dari atau sama dengan 0. Ya.
Dari bentuk ini, kalian bisa perhatikan bahwa bentuk pecahannya sudah sederhana ya, pembilang dan penyebut. Jadi kita langsung saja menentukan batas dari pembilang dan penyebutnya. Ini juga ruas kanannya sudah sama dengan 0. Jadi kita bisa langsung. Batas pembilangnya itu kan X-3, disama dengan kan 0. Berarti kalau disederhanakan menjadi X sama dengan 3. Selanjutnya, penyebutnya adalah X plus 4, disama dengan kan 0. Jadi diperoleh X sama dengan negatif 4. Kemudian kita buat garis bilangan. Batasnya adalah negatif 3 dan negatif 4. Kita pilih nilai X yang mudah untuk disubstitusikan ke pertidaksamaan ini. Kita ambil X-nya 0 ya. Maka kalau X-nya ini diganti 0, 0 dikurangi 3 per 0 ditambah 4 kurang dari atau sama dengan 0. Berarti kan negatif 3 dibagi 4 kurang dari atau sama dengan 0. Dan nilainya ini benar ya. Bilangan negatif tentunya kurang dari 0. Jadi X sama dengan 0 kan letaknya di sini ya. Jadi kalau kita mau mengambil X berapapun di area ini, yang itu antara negatif 4 dan 3, dia nilainya selalu benar. Atau dia akan memenuhi pertidaksamaan ini. Maka kita beri tanda bahwa area ini memenuhi pertidaksamaan. Dengan cara yang sama, yaitu memilih nilai X di sebelah kanan 3 maupun di sebelah kiri negatif 4, kita akan mengetahui bahwa area ini di sebelah kiri negatif 4, dia tidak memenuhi pertidaksamaan ini. Dan area di sebelah kanan 3, dia juga tidak memenuhi pertidaksamaan di atas. Jadi kita beri tanda dia TM atau tidak memenuhi. Nah, penyelesaiannya itu adalah area yang memenuhi pertidaksamaan. Sehingga penyelesaiannya adalah negatif 4, X di antara negatif 4 dan dan 3. Kenapa yang ini menggunakan tanda kurang dari, yang ini kurang dari atau sama dengan? Kita lihat, soal awalnya adalah dia kurang dari atau sama dengan. Berarti dia boleh bernilai 0. Tapi kalian harus memenuhi persyaratan bahwa penyebutnya tidak boleh 0. Berarti X tidak boleh sama dengan 4. X tidak boleh sama dengan negatif 4. Negatif 4 jika disubstitusikan ke sini, maka penyebutnya akan 0. Berarti dia tidak boleh negatif 4. Makanya dia tidak menggunakan tanda sama dengan. Oke? Contoh soal yang kedua. Tentukan HP atau himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 3x min 5 per x plus 3 lebih dari 1. Alternatif penyelesaiannya adalah, nah, langkah yang pertama tadi, ini kan ruas kanannya dia tidak memuat bentuk rasional ya, atau tidak memuat bentuk pecahan. Makanya kita pindahkan ke sini, ke ruas kiri yang memuat pecahan. Nah, ini kan jadi ruas yang kanan bernilai 0. Sementara yang ini tadi 1 dipindah ruas menjadi negatif 1. Kemudian kita samakan penyebutnya. Nah, 1 itu kan sama saja dengan X plus 3 per X plus 3. Ya. Ini kemudian kita operasikan. 3x dikurangi x dikurangi 5 dikurangi 3. Per, karena penyebutnya sudah sama, jadi kita langsung x plus 3. Jadi 2x min x hasilnya 2x. Min 5 dikurangi 3 hasilnya min 8. Diperolehlah pertidaksamaan 2x min 8 per x plus 3 lebih dari 0. Selanjutnya kita tentukan batas dari pembilang dan penyebutnya dengan membuat
mencari pembuat nolnya. Pembilangnya adalah 2x min 8. Sama dengan kan 0. Jadi, ini negatif 8-nya dipindah ruas, diperoleh 2x sama dengan 8, kemudian kedua ruas dibagi 2. Jadinya x sama dengan 4. Kemudian yang penyebutnya, yang membuat 0 penyebutnya adalah x plus 3 sama dengan 0. Dipindah ruas menjadi x sama dengan negatif 3. Kemudian kita buat garis bilangannya. Batasnya yaitu 4, ini 4 dan juga negatif 3 ya. Seperti halnya tadi, kita pilih nilai x yang mudah, yaitu x sama dengan 0. Areanya di sini ya. Kita substitusikan ke pertidaksamaan ini. Jadi, 2 kali 0 dikurangi 8, dibagi 0 ditambah 3, lebih dari 0. Ini hasilnya negatif 8 per 3 lebih dari 0. Bilangan negatif lebih dari 0. Pernyataan yang salah ya. Maka area ini dia tidak memenuhi pertidaksamaan 2x min 8 per x plus 3 lebih dari 0. Oleh sebab itu kita beri tanda dia TM atau tidak memenuhi. Dengan cara yang sama yaitu mengambil nilai x di sebelah kiri negatif 3 dan juga nilai x di sebelah kanan 4, kita memperoleh bahwa di sebelah kiri negatif 3, dia memenuhi, mau ambil nilai x-nya berapapun. Contoh ya negatif 4, kalau digantikan, ini negatif 4, berarti negatif 8 dikurangi 8. Dikurangi 8 per negatif 4 ditambah 3. Berarti kan negatif 16 per negatif 1. Hasilnya kan 16, positif ya. Bilangan positif lebih dari 0, benar. Berarti dia memenuhi. Begitu juga dengan area di sebelah kanan 4, dia juga memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu x di mana x kurang dari negatif 3, berarti dia yang di sini, atau x yang lebih dari 4 di sini. Kemudian contoh soal yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2 per x min 2 kurang dari 3 per 2x plus 3. Alternatif penyelesaiannya, kita pindahkan salah satu. Ini karena kedua ruasnya memuat bentuk rasional, jadi kita pindah salah satu. Yang lebih mudah saja ya. Yang ruas kanan dipindah ke ruas kiri. Diperoleh seperti ini. Kemudian kita samakan penyebutnya, yaitu dikalikan ya. X min 2 dikali 2x plus 3. Berarti kita kali silang yang bagian pembilangnya. 2 dikali ini 2x plus 3, kemudian negatif 3, ini kan dikurangi 3. Negatif 3 dikali x min 2. Setelah dioperasikan diperoleh, ini hasilnya 4x, ini 6x dikurangi 3x, min 3 dikali min 2 itu hasilnya 6. Yang penyebutnya tetap biarkan saja bentuknya seperti itu. Yang pembilangnya kita operasikan, sehingga diperoleh 4x min 3x hasilnya x. 6 ditambah 6 hasilnya 12. Maka bentuk pertidaksamaannya menjadi x plus 12 per x min 2 kali 2x plus 3 kurang dari 0. Kemudian kita cari batasnya. Bagian pembilangnya adalah x plus 2 sama dengan 0. Maka nilai x-nya sama dengan negatif 12. Kemudian bagian penyebutnya, itu kan ada 2 ya. Ada 2, maka kita tuliskan keduanya. X dikurangi 2 sama dengan 0, atau 2x plus 3 sama dengan 0. Sehingga diperoleh x sama dengan 2, ini dipindah ruas, ini pun juga dipindah ruas, kemudian dibagi 2, diperoleh x sama dengan negatif 3 per 2. Kita buat garis bilangannya, jadi batasnya ini ada 3 ya.
Yang pertama X sama dengan negatif 12, ada X sama dengan 2, dan X sama dengan negatif 3. Kita buat secara terurut dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian kita pilih X sama dengan 0. X sama dengan 0 letaknya di mana? Ya, di antara negatif 3/2 dan 2 ya. Di sini. Setelah kita substitusikan 0 ke pertidaksamaan ini, diperoleh 12 per, ini kan hasilnya 0 dikurangi 2 berarti negatif 2, dikali ini 0 ditambah 3 berarti 3. 12 per negatif 2 kali 3, berarti 12 dibagi negatif 6 ya, hasilnya negatif 2 kurang dari 0. Ini merupakan pernyataan yang bernilai benar. Maka area ini dia akan memenuhi pertidaksamaan X plus 2 per X min 2 kali 2X plus 3 kurang dari 0. Maka kita beri tanda dia memenuhi atau M ya. Dengan cara yang sama juga kita bisa mencari kondisi untuk area yang lain. Nah, yang area yang ini, di antara negatif 12 dan negatif 3/2, dia tidak memenuhi. Misalnya kalian bisa mengambil negatif 2, ataupun negatif 5, ataupun negatif 10. Substitusikan ke sini, nanti kalian akan menemukan bahwa pernyataannya salah. Jadi dia tidak memenuhi. Dan juga ini area yang di sebelah kiri negatif 12, dia memenuhi. Sementara untuk area yang di sebelah kanan 2, dia tidak memenuhi. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah area-area yang memenuhi, yaitu X kurang dari negatif 12 atau dia di antara ini. X di antara negatif 3/2 dan 2. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Contoh soal yang keempat. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan X pangkat 2 plus 2X min 8 per X min 7 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, alternatif penyelesaiannya yaitu, ini kan ruas kanannya sudah sama dengan 0, berarti kita tinggal menyederhanakan bentuk yang di sebelah kiri. Karena ada bentuk fungsi kuadrat, ini ya, kita faktorkan dulu bentuknya. Bentuk fungsi kuadrat ini menjadi X plus 4 dikali X min 2. Masih ingat ya cara untuk memfaktorkan bentuk kuadrat, maksudnya fungsi kuadrat seperti ini? Oke, berarti kita, karena ini sudah sederhana, maka kita tentukan batasnya dari pembilang dan penyebutnya. Pembilangnya adalah ada 2, yaitu X plus 4 dan X min 2. Kita sama dengankan dengan 0, diperolehlah batasnya X sama dengan 4 atau X sama dengan 2. Kemudian yang bagian penyebut, X min 7 sama dengan 0, maka batasnya adalah X sama dengan 7. Jadi ada 3 batas, yaitu X sama dengan min 4, kemudian X sama dengan 2, dan X sama dengan 7. Kenapa yang 4, negatif 4 dan 2 dia bulatan penuh, sementara yang 7 dia bulatannya tidak penuh? Karena ini dari pertidaksamaannya tandanya adalah lebih dari atau sama dengan. Jadi nilai dari ini boleh sama dengan 0. Yang boleh hanya pembilang, yang penyebutnya tidak boleh. Maka yang bagian penyebut dia tidak boleh sama dengan 0. Maka kita buat bulatannya tidak penuh atau bolong ya. Sementara yang lain penuh. Penuh itu maksudnya dia nanti boleh disebutkan dalam penyelesaian. Oke, langkah selanjutnya adalah kita pilih X sama dengan 0. Areanya adalah di sini ya, berarti ya.
Ini X sama dengan 0 kan letaknya di sini. Kita substitusikan ke pertidaksamaan ini. Di pertidaksamaan ini ya, diperolehlah ini 0, 0. Berarti negatif 8 per ini 0, berarti ini 7, negatif 7. Berarti negatif 8 per negatif 7. Negatif bagi negatif hasilnya bilangan positif ya. Bilangan positif lebih dari 0. Maka pernyataan ini benar. Jadi area ini dia memenuhi pertidaksamaan. Kita kasih tanda memenuhi. Kemudian area yang lain bisa menggunakan cara yang sama. Ambillah X yang mudah. Bisa berapapun ya. Kalau yang ini berarti bisa 3, 4, 5, 6 ya. Nah, kalau kalian substitusikan, dia nilainya salah. Maka dia tidak memenuhi pertidaksamaan. Begitupun yang ini, nanti kalian akan menemukan bahwa area di sebelah kanan 7, dia akan memenuhi pertidaksamaan. Dan yang ini dia tidak memenuhi juga. Maka penyelesaiannya adalah, X di antara negatif 4 dan 2, atau X lebih dari 7. Oke. Selanjutnya kita masuk ke pertidaksamaan irasional. Pertidaksamaan irasional itu ciri-cirinya tadi adalah berbentuk akar. Dalam tanda akar memuat variabel ya. Dan yang berada di dalam tanda akar atau yang berada di dalam tanda akar itu dia harus lebih dari atau sama dengan 0. Tentunya pertidaksamaan itu menggunakan tanda ketaksamaan atau pertidaksamaan. Ini adalah beberapa contoh pertidaksamaan rasional. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan irasional, yang pertama kalian lakukan adalah mengkuadratkan kedua ruas. Ya, karena akar, jadi akan lebih mudah kalian kuadratkan dulu. Kemudian disederhanakan. Nanti akan menemukan nilai X-nya. Selanjutnya, ada syarat yang harus kalian penuhi, yaitu syarat akar ya. Dan menentukan penyelesaiannya dari irisan penyederhanaan tadi yang pertama ini, dan juga syarat. Jadi, minimal ada 2 hal yang harus kalian cari area yang sama. Oke? Untuk lebih jelasnya kita lihat ke contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan akar 3x-2 kurang dari 5. Nah, langkah yang pertama adalah mengkuadratkan kedua ruasnya sehingga diperoleh 3x-2. Ini kan bentuk akar, kalau dikuadratkan kan berarti dia tetap 3x-2 yang sebelah ruas kanan menjadi 25, yaitu 5 pangkat 2 ya. Kemudian kita pindah ruas yang ini, yang konstantanya, sehingga diperoleh 3x kurang dari 27, dan kedua ruas dibagi 3, jadinya x kurang dari 9. Ini adalah area yang pertama. Kemudian kita harus menentukan syarat akarnya. Yang di dalam akar ini adalah 3x min 2. Jadi, dan syarat akarnya tadi, yang di dalam tanda akar, dia nilainya lebih dari atau sama dengan 0. Jadi, kita tuliskan bahwa 3x min 2 lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian kita pindah ruas yang dikurangi 2-nya menjadi 3x lebih dari atau sama dengan 2. Kemudian kedua ruas kita bagi 3. Diperolehlah X lebih dari atau sama dengan 2/3. Ini adalah area yang kedua atau batas area yang kedua. Kemudian kita tentukan irisan dari batas pertama dan batas kedua dengan bantuan garis bilangan. Batasnya adalah X,
ini 9 dan 2/3 ya. Nah, kenapa yang ini bulatan tidak penuh, yang ini penuh? Bahwa di sini ini tidak ada tanda sama dengannya ya. Sementara yang 2/3 ini ada tanda sama dengannya. Maka dia bulatan penuh. Nah, ini yang pertama adalah X kurang dari 9. Berarti yang diarsir adalah area di sebelah kiri 9. Seperti ini. Yang kedua, X lebih dari atau sama dengan 2/3. Berarti yang diarsir adalah area di sebelah kanan 2/3. Seperti ini. Nah, di sini yang irisan yang dimaksud adalah area yang mendapatkan arsiran dari keduanya. Yang satu berwarna merah, yang satu berwarna biru. Nah, kita cari yang berwarna merah dan biru. Nah, itu ada di antara 2/3 dan 9. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X berada di antara 2/3 dan 9. Ya, berarti ini areanya. Oke, contoh soal yang kedua tentang pertidaksamaan irasional. Tentukan penyelesaian pertidaksamaan akar dari 3x plus 2 lebih dari akar x min 4. Alternatif penyelesaiannya yaitu kuadratkan kedua ruas sehingga diperoleh 3x plus 2 lebih dari x min 4. Ya. Kemudian kita kelompokkan dengan suku-suku yang sejenis. Yang ini ada X, kita buat ke sini. Yang konstanta di ruas kanan. Sehingga diperoleh 3X min X lebih dari min 4 dikurangi 2. Kemudian dioperasikan sehingga 2X lebih dari negatif 6. Kedua ruas dibagi 2. Diperolehlah X lebih dari negatif 3. Ini adalah batas yang pertama. Kemudian syarat akarnya. Nah, di sini yang di dalam akar ada 2 ya. Yang pertama adalah 3x plus 2. Dia harus lebih dari atau sama dengan 0. Maka 3x lebih dari atau sama dengan negatif 2. Ini dipindah ruas. Dan kemudian dibagi 3. Diperolehlah x lebih dari atau sama dengan negatif 2/3. Ini adalah batas yang kedua. Syarat akar yang kedua adalah ini, x min 4 lebih dari 0, lebih dari atau sama dengan 0 ya. Kemudian kita pindah ruas, diperolehlah x lebih dari atau sama dengan 4. Jadi ada 3 batas ya, warna hijau, merah, dan biru. Maaf, pink. Yang perlu kalian cari adalah irisan dari ketiganya. Oke, kita buat garis bilangannya, kemudian nah, ini yang pertama, X lebih dari negatif 3. Berarti yang diarsir adalah area di sebelah kanan negatif 3. Kemudian yang kedua, X lebih dari atau sama dengan negatif 2/3. Negatif 2/3 letaknya di sini ya. Berarti yang diarsir adalah di sebelah kanan juga. Dan batas yang ketiga adalah X lebih dari atau sama dengan 4. Jadi yang diarsir adalah di sebelah kanan 4. Nah, dari bentuk ini, dari arsiran ini, area-area ini, yang ada ketiganya. Yang dimana? Yang ini ya, kalau ini hanya hijau saja, yang ini hanya hijau dan pink. Nah, kalau yang ini ada ketiganya, hijau, pink, dan biru. Maka ini adalah area penyelesaiannya. Jadi penyelesaiannya adalah X lebih dari atau sama dengan 4. Ingat ya kenapa ini bulatan kosong, ini bulatan penuh, ini juga bulatan penuh. Ada tanda sama dengannya ya, ini tidak ada. Jadi dia tidak penuh. Contoh yang ketiga. Tentukan penyelesaian pertidaksamaan akar dari x kuadrat plus 2x min 8 kurang dari atau sama dengan akar dari 3x min 2. Caranya sama, yang pertama adalah mengkuadratkan kedua ruas, diperolehlah x kuadrat ditambah 2x min 8 kurang dari atau sama dengan 3x min 2.
Kemudian kita gabungkan semua ke satu ruas, ke ruas kiri ya. Jadi yang di ruas kanannya nanti 0. X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3X. Ini kan dipindah jadinya negatif. Kemudian dikurangi 8. Nah, ditambah 2 dari ini dipindah ruas jadi plus 2. Kalian operasikan, diperolehlah X kuadrat dikurangi 6 dikurangi X kuadrat min X min 6 kurang dari atau sama dengan 0. Kemudian bentuk kuadrat ini kalian faktorkan menjadi X plus 2 kali X min 3 kurang dari 0. Dengan menggunakan bantuan garis bilangan, kalian bisa menentukan bahwa batasnya adalah negatif 2 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 3. Untuk cara yang ini, kalian bisa memperhatikan video-video pada video-video sebelumnya ya, baik yang di pertidaksamaan nilai mutlak ataupun persamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan nilai mutlak ya. Selanjutnya adalah memenuhkan syarat akarnya. Akarnya ada 2, yang ini, yang kuadrat dan yang linear ini. Kita buat lebih dari atau sama dengan 0 semua. Yang ini X kuadrat plus 2X min 8 lebih dari atau sama dengan 0. Kita faktorkan bentuk kuadrat ini menjadi X plus 4 kali X min 2 lebih dari atau sama dengan 0. Dengan bantuan garis bilangan, kalian bisa menentukan batasnya, yaitu X kurang dari atau sama dengan negatif 4 atau X lebih dari atau sama dengan 2. Ini adalah batas yang kedua. Kemudian syarat akar yang kedua adalah 3X min 2 lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian ini dipindah ruas menjadi 3X lebih dari atau sama dengan 2. Dan kedua ruas dibagi 3. Diperolehlah X lebih dari atau sama dengan 2/3. Ini adalah batas yang ketiga. Yang perlu kalian tentukan adalah irisan dari ketiganya. 1, 2, dan 3. Buat garis bilangannya dulu. Kemudian tentukan batasnya. Yang pertama ini batasnya negatif 2 dan 3. Area yang diarsir adalah area di antara negatif 2 dan 3. Seperti ini. Kemudian yang kedua adalah batasnya X sama dengan min 4 dan 2. Sama dengan 4 dan 2. Kemudian kita arsir yaitu di sebelah kiri negatif 4 dan juga di sebelah kanan 2. Kemudian batas yang ketiga adalah X lebih dari atau sama dengan 2/3. Dia di sebelah kanan 2/3. Perhatikan, manakah area yang memenuhi ketiganya? Ini bukan. Nah, ini ya. Ini cuma sampai sini ya. Cuma sampai 3. Yang ini juga tidak. Berarti area yang memenuhi ketiganya adalah di antara 2 dan 3. Jadi, penyelesaiannya adalah X di antara 2 dan 3. Oke, bagaimana? Bisa dipahami ya? Kalian bisa mengulang videonya sehingga kalian lebih dalam untuk memahaminya. Oke. Untuk latihan soal, silahkan selesaikan 2 soal berikut. Jika ada yang mau ditanyakan, kalian bisa bertanya di ruang belajar ataupun chat WhatsApp-nya Ibu, bisa juga berkomentar di YouTube-nya. Oke? Nah, karena ini materinya juga sudah selesai, persiapkan untuk ulangan ya. Baik, sekian penjelasan Ibu. Tetap sehat, tetap semangat belajar. Selamat menyelesaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.